Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku sekalian, jumpa lagi bersama saya Rizky Nurul Nugraha dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata 1 part ke-4. Baik, untuk saat ini melanjutkan dari sesi sebelumnya, kita berbicara mengenai Undang-Undang Kepariwisataan Indonesia. Lalu kita akan berbicara mengenai bab 4 pembangunan kepariwisataan. Nah, bab 4 sendiri dalam pembangunan kepariwisataan itu tentunya ada pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Nah, tapi yang kita bicarakan saat ini adalah pasal 6. Pasal 6 bab 4 pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan. Lalu rencana pembangunan kepariwisataan ini tentu ya memperhatikan pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia yang berwisata. Jadi dilihat juga dilihat juga keperluannya untuk apa? Untuk siapa? Misalnya untuk alam. Alam itu harus dilestarikannya seperti apa? Memanfaatkan satu destinasi wisata itu bagaimana cara melestarikan alamnya agar alam itu tetap sustain. Sama juga dengan pemanfaatan sumber daya culture atau kebudayaan. Nah, harus dilihat juga bagaimana kebudayaan ini bisa tetap eksis tanpa terkontaminasi atau tidak ada akulturasi dari budaya luar yang masuk ke budaya tradisi tersebut. Seperti itu. Nah, lalu pada pasal 7 tentunya kita berbicara mengenai pembangunan kepariwisataan. Di Indonesia sendiri, pembangunan kepariwisataan itu meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, kelembagaan kepariwisataan. Saya sudah menjelaskan industri pariwisata itu apa, destinasi pariwisata itu apa, lalu pemasaran tentunya ya, dalam satu kegiatan pariwisata tentu harus ada kegiatan pemasaran, di mana satu destinasi ini dipasarkan, disesuaikan dengan market atau pasar yang menjadi sasarannya. Lalu kelembagaan kepariwisataan tentunya, semua kelembagaan ini harus terintegrasi dengan baik agar perencanaan satu objek wisata atau destinasi itu bisa tetap eksis, di mana kelembagaan itu harus terintegrasi dengan baik, jangan sampai ada beberapa celah kosong sehingga sama seperti mata rantai, kalau ada satu mata rantai yang putus atau yang kosong itu kan tidak menyambung dengan baik. Jadi otomatis komunikasi pun tidak akan terhubung dengan baik. Jadi pola rantainya akan terputus. Berikutnya kita berbicara mengenai pasal 8. Pasal 8 itu mengenai pembangunan kepariwisataan. Tentunya berdasarkan kepada Riparda, rencana induk kepariwisataan. Biasanya setiap daerah ini memiliki rencana induk. Nah, rencana induk sendiri ini biasanya dibuat di Dinas Pariwisata. Nah, Dinas Pariwisata ini membuat satu rencana biasanya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek itu biasanya berkisar sampai 1 sampai 2 tahun, sementara rencana jangka panjang itu 5 sampai 10 tahun. Nah, bagian dari integral rencana pembangunan jangka panjang nasional ini tentu juga menjadi landasan untuk pengembangan rencana induk satu kawasan daerah masing-masing ya. Jadi misalnya untuk Jawa Barat memiliki rencana induk yang menginduk kepada rencana induk pariwisata nasional, lalu diadopsi menjadi rencana induk pariwisata provinsi, lalu diadopsi lagi menjadi rencana induk pariwisata daerah. Nanti dari pariwisata daerah ini diaplikasikan ke destinasi-destinasi yang ada di daerah tersebut. Lalu berikutnya kalau kita mau berbicara tentang rencana induk kepariwisataan nasional, tentunya ini diatur dalam pasal 9. Nanti ada Perpu atau peraturan pemerintah. Lalu berikutnya ada rencana induk pembangunan pariwisata provinsi. Dari provinsi tadi sudah saya jelaskan juga turun ke daerah. Lalu berikutnya langsung diimplementasikan kepada destinasi wisata. Dan nanti bentuk pemasaran dan kelembagaannya juga disesuaikan dengan rencana induk yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu pada pasal 10 ini tentunya berbicara dengan pemerintah, dan pemerintah daerah ini tentu harus mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan pariwisata daerah yang sudah pariwisata nasional yang sudah ditetapkan. Jadi
untuk investasi atau investor itu tidak ada masalah kalau ada yang mau investasi dari luar negeri, tapi jangan sampai hasil investasi itu bocor lagi ke luar negeri. Jadi bagaimana destinasi ini dapat mengelola investasi tersebut sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sekitar atau masyarakat lokal. Lalu berbicara pada pasal 11 kita berbicara mengenai pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan, tentu ya. Jadi setiap pengembangan pariwisata, rencana induk pariwisata itu ditelaah lagi, diteliti dan dianalisis di mana kekurangannya, dievaluasi lagi, lalu dibuat lagi rencana awal lagi, lalu nanti akan ada keputusan strategis lagi, implementasi lagi, dievaluasi lagi, kembali lagi ke perencanaan awal lagi. Selanjutnya berbicara bab 5 mengenai kawasan strategis seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kawasan strategis, penetapan kawasan strategis tentunya memperhatikan beberapa aspek. Aspek yang pertama itu sumber daya pariwisata alam dan sumber daya pariwisata budaya, di mana sumber daya pariwisata alam ataupun sumber daya pariwisata budaya ini harus ditelaah mana sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan mana saja sumber daya pariwisata budaya yang dapat dimanfaatkan, atau bisa saja ini dikombin atau dimix menjadi satu atraksi budaya yang memiliki kekhasan tertentu, di mana ada suguhan alam dan ada juga suguhan budayanya, tetapi tetap tidak mengeksploitasi sumber daya tersebut. Lalu yang kedua ada potensi pasar, tentunya ya potensi pasar ini harus dapat dilihat, di mana pasar ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi satu destinasi. Lalu berikutnya kita berbicara lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah. Ya, hal-hal seperti ini memang didengarnya mudah ya gitu, satu destinasi di satu area, tapi pada saat pelaksanaannya ini kadang-kadang menimbulkan konflik. Seperti contohnya kita ambil Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu itu dia berada kakinya itu satu menginjak di area Bandung, yang satunya lagi di area Subang. Nah, hal seperti ini menimbulkan konflik antara dinas. Nah, lalu si dinas ini tetap dong menginginkan hal yang terbaik untuk masyarakat lokalnya, di mana kedua area ini harus memiliki tingkat kesejahteraan yang sama, karena yang yang ditawarkan kepada wisatawan ini satu gunung, bukan gunung A dan gunung B gitu, tapi tetap namanya Gunung Tangkuban Perahu. Makanya dinas setempat itu membuat satu peraturan yang berbeda khusus untuk destinasi-destinasi wisata yang berbatasan. Jadi di perbatasan-perbatasan ini ada ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi biasanya dinas-dinas memiliki kekhususan peraturan. Lalu berikutnya perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Nah, itu dia. Jadi untuk sekarang ini kawasan Jawa Barat kita ambil contoh, setiap hari Senin misalnya satu gunung itu ditutup khusus untuk dia pemulihan. Jadi tidak diperbolehkan ada wisatawan yang masuk ke area tersebut untuk istirahatnya juga. Jadi lingkungan juga perlu pemulihan. Nah, sama kalau di Jakarta ada mungkin destinasi, ada Ragunan itu tutup tiap hari, tiap satu minggu satu hari itu dia tutup untuk hewan-hewannya itu bisa pemulihan dari kerumunan massa. Lalu berikutnya kita berbicara mengenai lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya. Tentu ya, lokasi strategis ini harus melihat pada pemanfaatan budaya yang sudah berlaku saat itu maupun yang akan diberlakukan. Lalu kesiapan dan daya dukung masyarakat. Nah, di sini fungsi stakeholder masyarakat tentunya sangat berpengaruh karena satu destinasi ini tidak dapat eksis apabila masyarakat lokal itu tidak mendukung. Jadi pasti nanti akan terjadi konflik-konflik dan akhirnya membuat wisatawan itu tidak nyaman dan akhirnya juga akan tingkat kunjungannya itu akan menurun. Lama-lama destinasi tersebut tidak dapat eksis alias kekurangan pengunjung. Lalu berikutnya ada kekhususan dari wilayah, ya ini kekhususan dari wilayah itu ada kawasan strategisnya, ada kawasan strategis tentunya harus menciptakan partisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi tentu juga harus melihat pada aspek sosial, budaya, dan juga agama masyarakat setempat. Jadi satu destinasi juga harus dilihat. Misalnya kita ambil contoh Bali. Bali itu kan memiliki hampir seluruh masyarakatnya itu memiliki agama non-muslim. Nah, di situ itu harus dikembangkan destinasi-destinasi wisata yang tetap mencirikan
kebudayaannya mereka, tetapi tidak menomorduakan agama lain gitu, tapi memiliki keunikan tertentu. Jadi di situ yang disuguhkan tentunya budaya-budaya atau atraksi-atraksi yang mengandung kekhasan budaya daerah setempat. Bukan berarti pengunjung atau wisatawan itu harus larut dalam budaya tersebut, tidak, tapi hanya mengenal, hanya mengetahui, seperti itu saja. Lalu berikutnya kita berbicara pasal 13, kawasan strategis pariwisata. Tentunya terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan strategis pariwisata provinsi, serta kawasan strategis pariwisata kabupaten atau kota. Kawasan strategis ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh daerah provinsi. Jadi dari pemerintah nasional turun ke provinsi, dari provinsi turun ke daerah, lalu diimplementasikan ke destinasi. Kawasan pariwisata khusus itu ditetapkan dengan undang-undang, tentunya seperti yang tadi ada mayoritas agama, ada khusus mungkin di situ ada kekhususan masyarakatnya itu memiliki budaya yang tidak dapat disentuh atau tidak dapat diberikan atau disentuh dengan perubahan-perubahan yang signifikan. Seperti contoh desa adat itu tidak dapat disentuh dengan fasilitas-fasilitas yang membuat desa adat itu menjadi modern. Tapi desa adat itu harus tetap tradisional dan pengunjung yang mengikuti adat kebiasaan dari desa adat tersebut, bukan desa tersebut yang mengadopsi kebiasaan-kebiasaan pengunjung. Seperti itu, misalnya contoh di Sumba Barat, kita datang ke satu desa wisata, katakanlah desa wisata Prai Ijing, datang ke situ kita harus mengunyah sirih gitu, lalu setelah itu nanti ada ritual-ritual lain, kita harus mengikuti. Jadi wisatawan itu harus mengikuti hal-hal tersebut, tradisi-tradisi tersebut, sekaligus mempelajari dan menikmati keunikan-keunikan budaya yang ada di Indonesia. Lalu usaha pariwisata tadi sudah disinggung, usaha pariwisata ini sangat banyak. Ada daya tarik wisata, yaitu destinasinya, kawasan pariwisata, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa makan minuman, ada akomodasi, lalu penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, theme park dan lain sebagainya, penyelenggaraan pertemuan atau MICE, Meeting Incentive Conference dan Exhibition, lalu ada jasa information pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramu wisata, wisata tirta, dan spa, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatur dengan peraturan menteri. Jadi Menteri Pariwisata di sini juga memiliki peraturan tersendiri mengenai usaha jasa pariwisata. Ini ada pasal 15, menyelenggarakan usaha pariwisata itu harus mendaftarkan usahanya terlebih dahulu, memiliki lisensi, memiliki nomor usaha atau nomor induk usaha jasa pariwisata. Lalu ketentuannya juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Lalu pasal 16 ini pemerintah daerah ini dapat menunda atau meninjau kembali apabila pendaftaran sebuah usaha ini dianggap tidak memenuhi aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Lalu pasal 17, pemerintah sendiri dapat membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata, lalu juga memfasilitasi kemitraan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar. Lalu selanjutnya kita akan bahas di pertemuan kelima. Untuk pertemuan saat ini saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.